Kekuatan partai politik bisa di-backup oleh yang pro ataupun yang kontra. Mas Ganjar adalah orang yang hebat, Mbak Puan juga hebat. Namun kalau menyiapkan 2024, sinergi antara semua pihak itu penting. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, semuanya melihat perkembangan di PDI Perjuangan sangat dinamis. Mas Ganjar pada beberapa waktu yang lalu diberi kesempatan untuk membacakan hasil Rakernas PDI. Dan pada kesempatan yang lain, Mbak Puan diberi kesempatan untuk melobi berbagai partai politik sebagai terjemahan dari ketua umum. Namun kemarin ada yang agak aneh ya menurut saya, karena sebuah agenda politik di level, maksudnya di Jawa Tengah, namun Mas Ganjar tidak diundang, tidak dihadirkan. Apakah betul? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita bahas. Pertama, di CNN Indonesia, Ganjar Pranowo tak diundang acara PDIP di Semarang yang dihadiri Puan. Oh, ini kok kelihatannya apakah memang tidak diundang atau karena kesibukan? Kalau kita melihat di tempat lain, alasan Ganjar tak diundang saat Puan bahas 2024 di Jateng. Wah, kalau ini di Detik. Selanjutnya kita melihat bagaimana di Tempo, Ganjar Pranowo tak diundang PDIP dalam persiapan pemenangan pemilu 2024 di Semarang. Dan kita melihat juga di Antara, mantan pengurus PDI Perjuangan Jember dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ini fokus pada PDI, Mas Ganjar sama Mbak Puan. Pilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama di CNN, nanti kemudian di backup dari yang lain. Ganjar Pranowo tak diundang acara PDIP di Semarang yang dihadiri Puan. Sebuah judul yang ditampilkan oleh CNN Indonesia, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali tidak mendapat undangan resmi dari pengurus PDIP untuk menghadiri acara persiapan pemenangan pemilu 2024 di Kota Semarang. Minggu, acara ini dihadiri sejumlah kepala daerah yang diusung partai berlambang banteng moncong putih itu. Jadi tidak diundang. Ketua DPP PDIP Puan Maharani hadir dalam sejumlah acara yang digelar oleh PDIP, yakni Final Senam Indonesia Cinta Tanah Air Sicita di kantor DPD PDIP Jawa Tengah, penyerahan bantuan program Indonesia Pintar di SMP Muhammadiyah 2 Semarang, dan acara bertajuk Menang Spektakuler 2024 Hat-Trick di The Renaissance Ballroom. Acara terakhir mengusung tema pertemuan seluruh Komandanti Bintang 2 dan Komandanti Bintang 3 untuk menerima arahan dari Mbak Puan Maharani. Berdasarkan informasi yang dihimpun dan surat undangan yang beredar di kalangan wartawan, kepala daerah kader PDI Perjuangan dari 20 daerah di Jawa Tengah yang diundang, namun Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jateng tidak tercantum pada surat berkop DPD PDIP Jawa Tengah. Surat undangan tersebut ditandatangani Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto dan Sekretaris Bambang Gusyanto. Ketua DPD PDIP Jateng sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto saat dikonfirmasi dengan menanggapi
soal Ganjar yang tidak diundang dalam acara tersebut. Pria yang disapa, akrab disapa Bambang Pacul itu mengatakan pihaknya memang hanya mengundang kepala daerah pada level bupati wali kota. Pecinta masa depan negeri, itulah yang terjadi. Memang Bambang Wuryanto, Bambang Pacul hanya mengundang level bupati, maksudnya level kepala daerah di kabupaten dan kota. Apakah ini salah? Ya, menurut saya sih tidak salah juga sih, karena mungkin dalam kesempatan ini fokusnya adalah di berbagai daerah, dan pada kesempatan tersebut memang yang membuat agenda itu bukan level PDIP, maksudnya DPP, tapi Jawa Tengah. Sehingga kalau melihat hal seperti itu, jawaban Bambang Pacul tadi ya bisa itu jawaban yang sebenarnya, atau mungkin ada sebuah jawaban hidden yang perlu diklarifikasi. Pecinta masa depan negeri, menurut saya sih ini adalah kebebasan dari DPD PDIP Jawa Tengah, maksudnya apakah mengundang Mas Ganjar atau tidak. Pasti ada plus minusnya untuk mengundang dan tidak mengundang. Namun kalau memang niatnya tidak mengundang, maka ya mungkin ada sebuah pemikiran, mungkin ada dipersiapkan forum yang lain bagaimana Mas Ganjar untuk datang di kegiatan yang lain. Dan ini mungkin cukup komunikasi antara para kepala daerah yang diundang tersebut dengan Mbak Puan. Dari 20 daerah, para kepala daerah langsung dengan Mbak Puan. Pecinta masa depan negeri, jadi posisi saat ini adalah antara struktur organisasi dengan para kepala daerah. Mungkin suatu saat DPP PDIP akan mengundang selevel, dan para pesertanya itu adalah kepala daerah, maksudnya gubernur di level provinsi dengan langsung dengan DPP. Pecinta masa depan negeri, kalau kita ingin ini kita jadi permasalahkan, ya bisa saja ini menjadi masalah. Namun kalau kita tidak ingin mempermasalahkan juga, ini bukan masalah. Yang lebih penting adalah kekuatan Mas Ganjar dan kekuatan Mbak Puan itu adalah kekuatan yang maha dahsyat. Memang agak sulit ya mempertemukan antara dua kekuatan ini ya, karena masing-masing mempunyai kans untuk maju 2024. Baik misalkan Mas Ganjar kemarin pertama kali bagaimana Partai Nasdem itu menampilkan dirinya sebagai salah satu dari 3 yang menjadi bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Meskipun sampai hari ini Mas Ganjar belum memutuskan untuk keluar dari Partai PDI Perjuangan, fokus konsisten di PDI Perjuangan. Berterima kasih kepada Nasdem, kepada Pak Surya Paloh atas kepercayaan tersebut, dan tetap ke PDI Perjuangan. Ada kondisi yang lain, Mbak Puan Maharani juga sudah melakukan safari politik, salah satunya adalah kepada Nasdem, dan bisa menyambung komunikasi yang baik. Partai, maksudnya Pak Surya Paloh pun sangat hangat menerima kehadiran Mbak Puan, karena selama ini kan DPP PDIP sangat ditunggu oleh partai-partai untuk bersafari politik atau bersilaturahmi. Salah satunya adalah Partai Nasdem. Dalam perjalanan selanjutnya Mbak Puan ke partai lain, Partai Gerindra, dan sudah merancang ke PAN, PKB, dan sebagainya. Pecinta masa depan negeri, Mas Ganjar, Mbak Puan, kekuatan yang kalau disatukan adalah kekuatan. Namun kalau hanya menampilkan pemilih-pemilih dari PDI Perjuangan untuk misalkan mendapatkan suara terbanyak di Indonesia agak berat. Jadi perlu ada komunikasi dari partai lain atau komunitas lain sehingga mendapat kepercayaan untuk 2024. Jadi ya berat juga ya kalau misalkan ini dijadikan satu. Misalkan Mbak Puan menjadi capres, Mas Ganjar wakilnya, atau Mas Ganjar capres, Mbak Puan wakilnya. Harus ada yang bersedia berkorban. Siapa yang ditampilkan dan
berkoalisi menggandeng dari partai lain atau kelompok masyarakat yang lain. Pecinta masa depan negeri, melihat fenomena yang ada, menurut saya sih teman-teman tidak perlu membesar-besarkan terkait dengan Mas Ganjar tidak diundang. Namun perlu diklarifikasi bahwa ini forum memang bukan untuk Mas Ganjar misalkan. Kalau Pak Agus ini kok membela terkait dengan acara tersebut? Bukan. Saya itu hanya ingin menunjukkan bahwa hal yang sederhana itu bisa kita sederhanakan dan bisa kita perbesar. Namun seandainya pada kesempatan kemarin Mas Ganjar itu diundang, juga nggak ada masalah kok. Toh pada kesempatan ini kan hanya sebatas koordinasi yang tidak sampai berhari-hari kan, hanya sesaat satu hari kan. Dan mungkin nanti suatu saat Mas Bambang Pacul bisa membuat agenda yang di situ menampilkan Mas Ganjar, Mbak Puan dengan para kepala daerah ataupun yang lebih luas lagi. Atau mungkin fokus bagaimana 20 daerah di Jawa Tengah sinergi dengan pemerintah provinsi untuk bagaimana memenangkan, meskipun tidak harus dengan jalur birokrasi ya, tetapi jalur dari PDI Perjuangan. Pecinta masa depan negeri, Mas Ganjar, Mbak Puan, sebuah kekuatan. Bu Mega ini adalah sesuatu ya bagi PDI Perjuangan. Namun kalau ini dibiarkan, maka kemungkinan Mas Ganjar akan diambil oleh orang dari partai lain, atau mungkin Mbak Puan mungkin juga akan kurang support dari Mas Ganjar, atau sebaliknya. Kalau misalkan yang diambil adalah Mas Ganjar dan melupakan Mbak Puan, memang ada titik kekurangannya. Bagaimanapun Mbak Puan mempunyai juga sesuatu modal perempuan pertama, kemudian kedua adalah sebagai ketua DPR RI dan ketua asosiasi DPR, itu saya pikir juga modal dari Mbak Puan. Dan kemarin ketika melaksanakan koordinasi, konsolidasi dalam tema safari politik, partai-partai politik pun juga welcome. Meskipun Nasdem sudah mendeklarasikan 3 bakal calon, Pak Andika Perkasa, Mas Anies Baswedan, dan Mas Ganjar, namun sangat welcome. Semua mungkin bisa berubah. Jadi di dalam politik tidak harus kemudian itu selesai semuanya. Begitu juga terkait dengan Partai Gerindra yang sudah berkoalisi di Sentul dengan PKB. Pak Prabowo sangat senang kehadiran Mbak Puan dan diajarin berkuda, menandakan bahwa masih sangat terbuka untuk berkoalisi dengan Mbak Puan, maksudnya dengan PDI Perjuangan. Dan Partai Gerindra beberapa kali sudah berkonsolidasi dengan PDI Perjuangan, terakhir secara formal untuk Pilpres, yaitu 2009 menampilkan Bu Mega sama Pak Prabowo pada waktu itu. Begitu juga partai lain. PAN meskipun sudah koalisi Indonesia Bersatu siap untuk menerima kehadiran Mbak Puan, begitu juga PKB. Pecinta masa depan negeri. Sehingga melihat berbagai kegiatan yang di situ ada Mbak Puan, ada Mas Ganjar, atau sebaliknya ada Mbak Puan tanpa Mas Ganjar, ada Mas Ganjar tanpa Mbak Puan. Saya pikir ini ada sebuah dinamika yang ada, yang kalau bisa bersinergi itu akan menjadi sebuah kekuatan untuk PDI Perjuangan. Tentunya tidak hanya untuk PDI Perjuangan ya ini, tapi untuk bangsa kita. Pasti masih ada Mas Anies Baswedan, ada Pak Prabowo, Andika Perkasa, ada Caimin. Itu juga merupakan tokoh-tokoh atau potensi untuk negeri, membangun negeri ini, dan tidak perlu mereka kita lupakan. Sehingga kalau bisa kita sinergikan menjadi sebuah kekuatan semuanya. Toh Pilpres masih 1,5 tahun, koalisi itu masih bisa dengan siapapun, dan yang paling penting bukan koalisinya, tapi kita semua mau menyaring siapa capres-cawapres yang paling
didukung oleh rakyat dan mendapat harapan bagaimana Indonesia nanti lebih baik. Mbak Puan, Mas Ganjar, jalan terus. PDI Perjuangan berkreasi juga sangat baik. Dinamika yang kadang mengarah kepada persepsi yang beragam, saya pikir itu manusiawi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.